Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama bermujalasah, untuk duduk di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah iman kita, menambah pengetahuan kita, dan menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan kajian kitab kita di halaman 14, Al-ibadah bi ghairi ilm. Judulnya adalah ibadah tanpa ilmu. Nukila anil Ghazali, dinukil dari Imam Ghazali, wa ghairihi, dan selainnya. Ijma'ul muslimin, para ulama sepakat. Yang dimaksud muslimin adalah ulamanya. Ala annahu, bahwasanya seseorang la yajuzu, ya tidak boleh, li ahadin, bagi siapapun, al-iqdam, untuk melaksanakan, ala fi'lin, atas suatu perbuatan atau amal, hatta ya'lama hukmallahi fihi, sampai dia mengetahui hukum Allah pada amalan tersebut, ya. Jadi kata Imam Ghazali dan ulama-ulama lain, gak boleh kita ngerjain sesuatu sampai tahu hukumnya. Kenapa? Karena kata ulama, al-aslu fil ibadah mamnu'. Asalnya suatu ibadah adalah dilarang sampai ada dalil yang membolehkannya. Itu kalau dasarnya ibadah. Makanya kalau kita pengen ngerjain sholat, pilihannya 3. Yang fardu, yang sunnah, dan yang mutlak. Nah ya. Kalau selain itu nggak ada udah. Jadi sebagaimana Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Fathul Mu'in, bahwasanya haram orang melaksanakan sholat sunnah, ya, Lailatul Isra wal Mi'raj. Ada kan tuh ya, sholat sunnah, Isra wal Mi'raj. Nah itu kata Imam An-Nawawi hukumnya haram, ya. Kenapa? Karena tidak ada sandaran hukumnya, ya. Akan tetapi Imam Ghazali berbeda pendapat. Kata Imam Ghazali, boleh-boleh aja, sunnah-sunnah aja karena ada dalilnya. Itu ya. Jadi perkara yang dianggap bid'ah kadang ulama tidak sepakat. Maka jangan langsung kita membid'ahkan atau menyalahkan orang sebelum kita banyak baca referensi kitab, gitu. Ya. Nah itu ya. Jadi banyak orang ketika melaksanakan amal tapi salah. Nah ini yang berbahaya. Makanya kata ulama, fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya tertolak, enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan ada seorang abid. Ya, kalimat abid berarti dia ahli ibadah. Dia itu beribadah di atas gunung, ya. Kalau kebiasaan orang dulu begitu, mencari tempat sepi biar khusyuk, ibadahnya di mana? Di atas gunung, ya. Kalau kita enggak usah jauh-jauh, ke masjid aja sepi insyaallah. Ke masjid apa? Sepi. Nah sekarang yang ramai apa ya? Gunung yang ramai ya. Kalau dulu yang sepi apa ya? Gunung. Yang sekarang yang sepi masjid ya. Dia ibadah di atas gunung untuk merasakan bahwa dia adalah orang yang hina, agar dia berasa nih, Allah saya ini orang hina. Akhirnya diambillah bangkai tikus yang udah keras, ya. Terus kemudian dikalungkan di lehernya. Jadi agar merasa apa tuh, hina, ya Allah, saya sholat nih dengan bangkai tikus ini udah hina banget udah. Niatnya bagus, niatnya benar. Yang namanya ibadah adalah penghambaan, di mana seorang hamba merasa rendah. Setelah beberapa lama dia begitu ibadah, datanglah ulama pengen juga khalwat di situ. Ketemu ulama, ditanya, fulan, ente sholat kok pakai tikus? Kata ini orang, saya sholat pakai tikus, wahai Tuan Guru, biar saya merasa rendah, merasa hina. Oh nggak boleh itu, kata ulama. Nggak sah orang itu sholat dalam keadaan dia itu membawa bangkai. Jangan jauh-jauh dah kita sholat nih. Ada nyamuk
kita tepak nyamuk, mati itu nyamuk. Sebagian ulama mengatakan itu bangkai. Karena bangkai itu adalah setiap hewan yang mati tanpa disembelih, itu namanya bangkai. Saya mau tanya, ada gak yang nyembelih nyamuk? Kali ada yang bisa gitu. Berarti kalau saya tepak mati jadi apa? Bangkai. Kalau bangkai saya kantongkan ke kantong saya, maka saya sholat dalam keadaan membawa apa? Bangkai. Maka sholatnya nggak sah menurut sebagian ulama. Tapi kata ulama yang lain enggak, ya. Karena nyamuk termasuk hewan kecil, ya. Hewan kecil kalau mati di tangan kita kantongin atau bagaimana, dima'fu hukumnya. Apa hukumnya? Ma'fu. Bahkan saking kerasnya ada ulama mutasyaddid banget. Kutu kalau mati jadi apa? Bangkai. Maka orang yang palingnya kutuan sholatnya nggak sah katanya. Karena sholat bawa apa? Bangkai. Cuman dibantah, nggak logis lah, nggak logis, kasihan orang masih ya kutuan sholatnya nggak sah, repot kan. Makanya kita milih pendapat apa yang membedakan antara binatang besar dengan binatang kecil. Saya tanya, tikus binatang besar kecil? Hah? Lo besar kok, apalagi omen tuh kan, yang segini, yang kucing aja takut kucing. Itu kalau gede segitu ya, katakan seginilah ya, masih kita kategorikan besar, ya. Maka termasuk hewan kecil, serangga, nyamuk, semut dan sebagainya. Tapi kalau tikus termasuk hewan besar. Nah makanya nggak sah. Ya, kalau kita sholat dengan membawa apa tuh? Bangkai. Ya, akhirnya dia nangis, ya Allah. Berarti selama ini ibadah saya salah tuh ya. Capek-capek sholat, capek-capek ibadah, tapi dengan cara yang salah, ya maka hasilnya salah hadirin. Ya, makanya tuh kudu pakai apa? Ilmu tuh. Ya. Sebagaimana suatu hari Al-Imam Hasan Al-Basri, ini salah satu kibar at-tabi'in, pembesar tabi'in. Dia lagi sholat di masjid, ba'da sholat asar, dilihat ada orang anak muda, kayaknya lagi semangat banget ibadah. Habis asar sholat sunnah ba'da asar, sholat sunnah ba'da asar. Ditanya, ya fulan, ya gulam, ente sholat apa ya katanya? Aneh sholat sunnah. Oh nggak ada itu sholat sunnah ba'da asar, ya nggak boleh sholat sunnah ba'da asar. Kata anak muda, siapa yang nggak bolehin? Masya Allah, galakan dia nih anak muda. Aneh lagi pengen sholat, ente mau ngalangin aneh sama Allah? Ya Allah, itu ibadah harus berdasarkan ilmu, bukan sekedar niat baik, bukan sekedar maksud tujuannya baik. Ya. Seorang laki-laki nikah maksimal berapa? 4. Kalau 5 boleh nggak? Kita udah 4 nih misal bini kita 4. Ada janda baru meninggal lakinya nih, janda baru, ya. Kita kawinin dengan niat ngebantuin dia, boleh nggak? Niatnya baik nggak? Baik. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena maksimal berapa? 4. Artinya apa? Niat baik nggak cukup. Ya. Niat baik aja nggak cukup. Ya. Nah, qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la yabi fi suqina, tidak boleh berdagang, berjualan di pasar kami, enggak boleh itu. Wala yashtari man lam yatafaqqah, juga tidak boleh membeli barang-barang dagangan kami man lam yatafaqqah, orang yang kagak ngerti fikih. Ya. Orang yang enggak ngerti fikih enggak boleh jualan, enggak boleh beli. Karena apa? Karena sangat berpotensi ya mengerjakan yang haram. Ya, mengatakan beliau, fa inna man lam yatafaqqah, siapa orang yang tidak belajar fikih, nggak ngerti fikih, akala riba wa huwa la ya'lam, dia akan memakan riba sedangkan dia nggak sadar. Ya, kayak kita mau lebaran, lagi nyari recehan, ponakan kan banyak ya. Kalau lebaran kan banyak ponakan tuh. Nah kita pengen nyari recehan, kita tukerin tuh recehan, cepet dikasih 80.000. Nah itu hukumnya riba hadirin. Ya. Kalau emang nukerin cepet, yang dikasih berapa ya? Cepet. Kalau mau aman kita begitu silakan. Cuman bilang sama yang beli, bang, ini ada ongkosnya 20.000. Ya jadi abang nukerin cepet, ongkos upah aneh bolak-balik nukerin duit 20.000. Ya udah nggak apa-apa, aneh kasih 120.000. 20.000 apanya? Upahnya, dan itu boleh. Ya. Sekarang masalahnya ada gak yang begitu? Nah itu dia masalahnya.
Ya. Kita mancing tuh, galatama. Saya mau tanya, kalau mancing hukumnya halal, mubah apa haram? Halal mubah. Siapa yang nggak boleh mancing? Cuman masalahnya sistemnya, akadnya, caranya. Dia mancing tuh, ya bayar sekian, dapat nggak dapat bayar, itu namanya goror. Ya. Namanya apa? Goror. Sama orang nih, kita ngajak anak kita nih, ngajak anak kita ke time zone, niatnya nangin anak. Ayo nak, ayo Abi aku mau main itu tuh, capit boneka. Dia main, bayar kan, kasih koin, nyapit, dapat gak? Kebanyakan sih kagak. Itu juga sama, tuh ya. Itu goror, untungan, itu juga sama haram. Ya. Banyak sekarang tuh warung-warung pakai gituan kan, dibeli alatnya tuh nggak tahu nyewa, nggak tahu beli, pokoknya pakai aja. Nah itu banyak orang sekarang begitu melakukan transaksi gara-gara nggak punya ilmu, akhirnya apa? Yang tadi warung sembakonya halal, cuman gara-gara boneka capit itu semua harta jadi nyampur haramnya. Nah ini implikasinya hadirin bukan sekedar haram doang. Mungkin kalau haram doang mah enak. Implikasinya satu, yang pertama, entar anak-anak jadi durhaka ame Allah, durhaka ame orang tua karena diempanin dari duit yang haram. Yang kedua, istri jadi malas ibadah. Kalau malas ibadah hati nggak tenang. Kalau hati nggak tenang, rumah tangga juga nggak tenang. Yang ketiga pun kita yang sebagai yang ngasih nafkah pun sama hadirin. Ya. Makanya itu disyaratkan oleh guru-guru kita kalau orang mau nikah minimal sudah hatam bab muamalah. Ya. Jadi kalau fikih itu kan 5. Pertama bab ibadah, kedua bab muamalah. Muamalah dulu, baru munakahat, baru nikah. Jangan coba-coba ngomongin nikah kalau belum belajar muamalah. Karena bagaimana suami mau memberikan harta yang halal buat istri dan anak-anaknya kalau dia nggak ngerti muamalah. Tuh ya. Jadi syarat orang nikah belajar ibadah, belajar muamalah, baru ngomong munakah. Tuh ya. Wa qala Umar bin Abdul Aziz ya, radhiyallahu anhu, nih kata Umar bin Abdul Aziz, salah satu cucunya Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ini luar biasa ya. Suatu hari belusukan, didapatkan ada satu rumah penjual susu ya, rumah penjual susu. Dia duduk di situ. Malam-malam gelap, tiba-tiba ada dialog antara ibu dengan anak. Kata ibunya, nak itu susu campur air aja biar banyak, kata emaknya. Kata anaknya, jangan mak, masa kita nyampur susu sama air, nggak boleh. Nggak ada yang tahu, Khalifah nggak tahu. Kata emaknya, lah Khalifah nggak tahu mak, tapi kan Allah maha tahu. Kata anak perempuannya itu. Akhirnya didengar itu obrolan sama siapa? Sama Sayyidina Umar. Besok pagi datang nggak pakai lama-lama, diantar anaknya namanya Salim. Datang ke rumah tuh emak-emak tadi yang jualan susu, kaget tuh emak-emak. Kenapa kaget? Karena semalam baru pengen malsuin nyampurin susu dengan apa? Dipikir mau ngasusin masalah itu. Ternyata enggak, ibu. Ya ampun kalau saya punya salah ampun. Enggak. Tenang bu, anak ibu mana? Ini anak saya. Boleh nggak nih saya ngelamarin ya anak ibu buat anak saya. Akhirnya apa? Dijodohin lah ini anak Sayyidina Umar dengan anak si penjual susu yang soleha tadi. Akhirnya apa? Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, emang Allah buka kasyaf beliau. Jadi kalau kita cerita karomah Sayyidina Umar banyak juga karomahnya. Di antara karomahnya nanti aneh punya cucu. Ada codetnya, ada codetnya, dan dialah ya yang akan mewarisi ya daripada ya kesolehan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Artinya apa? Ini orang-orang luar biasa dah. Maka setiap lahir cucunya tuh dilihatin tuh yang ada gak yang ada codetnya. Ternyata subhanallah Umar bin Abdul Aziz suatu hari masih kecil luka sehingga ada codetnya. Inilah nih. Ternyata benar. Ya, Umar ada 2. Umar yang pertama yang inisiatif ngumpulin Quran ya. Umar yang kedua yang inisiatif ngumpulin hadis. Jadi adanya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu jasa-jasa beliau ini.
Setelah zaman beliau ulama baru ngumpulin hadis tuh, subhanallah tuh ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Man amila ala ghairi ilm, siapa orang yang ngamalin kagak pakai ilmu, kana mayufsiduhu, maka apa yang merusaknya itu lebih banyak dari apa yang memperbaikinya. Artinya apa? Kalau orang ngerjain sesuatu nggak pakai ilmu, lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Jangan jauh-jauh kita kasih analogi begini. Saya bangun masjid, ya, tapi nggak punya ilmu, ya. Ujung-ujungnya apa masjid? Rubuh, ya, karena nggak punya apa? Ilmu. Jangan jauh-jauh dah, kita bangun rumah bedeng aja, bedeng. Kalau nggak pakai ilmu bisa nggak? Nggak bisa, hancur rumah kita. Mending mana? Bangun rumah apa nggak bangun rumah kalau nggak punya ilmu? Mendingan nggak usah bangun rumah daripada bangun rumah tapi apa? Hancur. Sama kita bangun rumah tangga, ya. Ini dalam kitab Budurus Sa'adah dikisahkan Imam Ghazali itu, kata Imam Ghazali, ya, kebanyakan orang sekarang itu nggak ngerti ilmu pernikahan. Ini kata Imam Ghazali nih. Sehingga mereka itu mengerjakan perkara yang dilarang oleh Allah. Gara-gara nikah hidup nggak tenang, gara-gara nikah jadi nyari duit yang haram, gara-gara nikah ya malah punya anak yang durhaka. Mending mana nikah apa nggak nikah? Mending nggak nikah, ya. Makanya kalau kita belum nikah, terus kita pengen hidup kita nggak puyeng, terus nikah, nah ini dia nambahin apa? Puyeng, ya. Karena apa? Karena emang nggak punya ilmu, hadirin. Ya. Ada berapa banyak jamaah saya tuh ngaji malam. Kalau di rumah kan, di rumah saya ngaji malam jam 9 mulai, kelar jam setengah 12. Ya. Itu yang nggak punya ilmu, kasihan. Pergi ngaji pulang bininya cemberutin itu. Bahkan ada yang protes sama suaminya. Ngaji mulu gitu. Bini dong di rumah begitu katanya. Saya bilang nih orang nggak punya ilmu. Kalau orang punya ilmu mau berangkat taruh duit di bawah kipas angin gitu. Di bawah apa tuh? Kipas angin. Beliin dulu sate tuh ya. Ajak makan dulu tuh. Ajak keluar makan di Kemang situ yang mahalan dikit gitu. Ya ajak dinner tuh kan ngaji jam 9. Bisa gak habis isya makan dulu? Bisa. Habis isya makan dulu, jajan, jam 9 pulang, ngaji berangkat. Bini kesel gak sama kita? Enggak, itu cerdas namanya. Ada lagi yang curhat, guru, saya punya bini malam-malam saya bangunin kagak bangun guru. Saya mau ngajakin hubungan dia gak mau. Itu kira-kira saya apain guru? Ya ini perlu pakai ilmu. Bangunin bini, kalau emang dari pagi sampai sore kerja ngurusin rumah, capek gak? Wajar gak malam capek? Tapi kalau kita punya ilmu, kita ngerti gimana menaklukkan bini, ya. Gimana caranya? Bangun tidur, ya, pakein kalung gitu, kalung sama cincin gitu ya, tuh 5 gram aja dah tuh. Bangun gak bini? Bangun, girang, seger, kalau bisa sampai subuh bang, gitu. Nah ini kenyataan, ini realita ya. Kita pulang dari mana-mana jangan tangan kosong. Ya, saya bilang sama jamaah saya tuh, mau rumah tangga harmonis, buktikan hasil pengajian kita. Jadi input yang masuk dari taklim keluarkan dalam bentuk akhlak yang baik. Jadi kalau habis ngaji malah jadi tambah jauh sama bini, tambah cuek sama istri, pasti bini marah dengan kita ngaji. Tapi kalau pulang ngaji bawa martabak, pulang ngaji bawa sop buntut, pulang ngaji bawa gelang kalung, nah kira nggak gini? Kalau perlu bang, tiap minggu ngaji bang, tiap hari ngaji tuh. Kalau punya ilmu begitu, emang dasarnya perempuan begitu hadirin. Ya, kecuali memang yang perempuan yang soleha enggak, tuh ya. Jujur ya, saya mau cerita sedikit. Saya pribadi punya istri, dari awal ngajar sampai sekarang istri saya nggak pernah tahu isi amplop saya berapa, nggak pernah tahu penghasilan saya berapa. Cuman saya pesan sama istri saya, kalau butuh apa-apa bilang, selesai udah gitu. Ya, Buya, mobil Avanza. Oh iya, siap. Bismillah. Buya, bawa ini ya. Yang penting gitu tugas kita. Nah, jadi kembali lagi, kalau emang belum punya ilmu, jangan ngerjain dulu, belajar dulu yang benar tuh. Ada orang bikin anak hadirin, nggak punya ilmunya, akhirnya apa? Anaknya bandel. Nauzubillah. Bikin anak juga ada ilmunya hadirin. Pertama apa ya? Cari istri yang soleha. Kenapa ya? Ini ada salah seorang ulama mengatakan gini, anak itu ima dua.
Ima kumpulan kebaikan dari kedua orang tuanya nurun ke anak, atau ima kejelekan orang tuanya. Ya, ada seorang pinter cuman jelek. Pinter cuman duitnya banyak, nyari bini yang cakep tapi rada bego. Ya. Kenapa? Kalau bini pinter cakep langka hadirin. Ya. Kalau kata salah seorang ahli itu gitu, perempuan tuh kalau semakin cakep semakin bodoh, karena sibuk memperhatikan keluar, lupa memperhatikan batin. Bener hadirin, dia ketemu perempuan cakep tapi rada oon. Dia berharap ntar kalau punya anak cakep kayak emaknya, pinter kayak bapaknya. Ternyata pas lahir berbalik hadirin, jelek kayak bapaknya, bodoh kayak apa? Kayak ibunya. Nyesel gak tuh? Ngapain aneh punya anak begini tuh hadirin? Makanya sebelum bikin anak, nomor satu cari istri yang benar. Ya, di mana nyari istri yang benar? Jangan di TikTok, jangan di Facebook, jangan di media sosial, jangan, bahaya. Ya, di medsos bagus, mukanya putih, pas ketemu langsung mukanya putih, leher hitam kayak papan catur gitu. Ngeri banget itu. Ya, nggak sama, nggak sesuai. Ya, yang kedua, cara ya. Apa yang kita makan kita kasih yang halal. Ada salah seorang ulama ketika baru nikah, dia ngomong begini sama bininya, ya, istriku, kita selama 40 hari jangan berhubungan dulu. Orang malam pertama, ya kan, pengantin baru masih nggak berhubungan. Tapi dia kasih tahu begitu, jangan berhubungan dulu sampai 40 hari. Setelah 40 hari baru kita berhubungan. Ditanya sama bininya, kenapa bang kok begitu? Makanan dalam perut kita itu terolah 40 hari. Ya. Setelah 40 hari hilang, saya khawatir ada makanan syubhat yang diberikan orang tuamu sebelum kita menikah. Saya takut nanti ketika ya dia itu makan, ya, dia itu berhubungan, ada saripati makanan syubhat yang menjadi darah daging kita. Tuh, ya. Makanya habis nikah 40 hari. Mau dicoba silahkan fadhil ya gitu. Itu pun kalau kuat. Kalau kuat, ada gak yang kuat? Kayaknya nggak ada sih. Gitu. Nah, jadi kalau pengen punya anak yang baik, pelajarin ilmunya, baca doa. Ya. Aneh pernah ngetes dulu, ada salah seorang laki-laki datang ke rumah aneh, ke rumah mertua sih, minta adik ipar. Saya tanya, apal niat mandi wajib nggak? Ya. Apaan ya? Gak tahu dia. Lah gimana nih? Ente mau nikah nggak hafal doa mandi wajib? Kan kalau orang nikah ngapain dulu? Mandi sehari bisa 4 kali tuh pengantin baru mandi. Baca doa nggak? Baca niat nggak? Kalau nggak niat sah nggak? Nggak sah. Lagi mana ente mau nikah? Niat mandi wajib aja nggak tahu. Yaudah, yang penting doa berhubungan hafal nggak? Apalagi niat mandi wajib aja yang dikerjakan sebelum nikah aja kagak hafal, apalagi doa berhubungan. Ya, ini jamaah hafal nggak kira-kira? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan. Habisan saya nggak tahu doanya gitu. Allahumma jannibna minasyaiton wa jannibish syaiton ma razaqtana. Itu hadirin ya. Belum lagi setelah kita ya lahir Pak, mengandung tuh ada ilmunya gimana tuh bayi di kandungan, ada adabnya. Makanya kita jangan nyalain siapa-siapa kalau anak kita lebih hafal lagu TikTok daripada Quran. Ya, lebih hafal joget-joget TikTok daripada gerakan sholat. Banyak sekarang yang begitu hadirin. Kenapa ya? Salah orang tua aja. Ya, kita jangan nyalain siapa-siapa hadirin. Itu. Nah, makanya kembali lagi tadi, ilmu penting. Ya. Makanya luar biasa kata Rasulullah SAW, ya. Man salaka tariqon, siapa yang berjalan di satu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia niat nyari ilmu, sahalallahu lahu tariqon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Artinya apa? Kita kalau mau urusan gampang pakai ilmu, mau ke surga gampang pakai ilmu, mau punya anak gampang pakai ilmu. Kan kalau orang bini lahiran tuh kan kadang ada yang susah pembukaan 1, kedua, kadang 2 jam, kadang yang sampai sehari tuh ya. Karena ada bacaannya. Nah itu juga ilmu juga sama hadirin. Ya. Nah kembali, sesuatu kalau nggak pakai ilmu maka lebih mudorot daripada manfaatnya. Ada satu kisah namanya Imam Asma'i. Imam Asma'i ini
muridnya Imam Syafi'i. Suatu hari ketemu ada seorang, dia ini nyolong, ya, tapi nyolong duit orang kaya. Ya, jadi orang kaya doang yang dicolong sama dia. Kayak Robin Hood lah ceritanya ya. Nggak tahu tuh kalau pitung bener apa enggak ya, Allah alam ya, kita nggak tahu kebenarannya. Apa nyolong apa gimana kita nggak tahu. Yang jelas pokoknya dia nyolong duit orang kaya. Ditanya sama Asma, fulan, ente kok nyolong? Apa katanya orang? Lah ya Imam, ane sedang berdagang sama Allah. Ya ana ya tajirun ma Allah. Ane lagi dagang sama Allah, bukan lagi nyolong. Wah, kok bisa bilang begitu ente? Iya, saya nyolong, ya. Habis saya colong, saya sedekahin. Betul gak? Pahala sedekah berapa? 10. Nyolong dosanya 1. Sisa berapa pahalanya? 9. Masih ada 9 nih Imam. Ya. Masih ada berapa? 9. Dugaan dia begitu. Saya mau tanya, bener apa salah? Iya salah. Makanya kalau orang sedekah dengan duit yang haram, itu nggak ada pahalanya hadirin. Kita kerja dapat duit panas, kita nggak tahu duit dari mana, tapi feeling kita kuat kayaknya duit sogokan ini, atau nggak duit haram, atau nggak gratifikasi. Kita lihatnya mau sedekah nih, kita sedekahin hadirin nggak ada pahalanya. Ya. Kan ada orang begitu, daripada gue makan jadi darah daging, mendingan disedekahin, percuma hadirin, nggak ada pahalanya. Ya. Karena duit haram, jikalau disedekahkan tidak menjadi pahala tuh ya. Jadi banyak orang begitu menduga amalnya baik padahal amalnya itu malah justru buruk. Dugaan dia benar padahal salah. Ya. Maka dikatakan al ilmu bila amal junun, ilmu tanpa amalan, ya. Lau anna rajulan, sekiranya seorang laki-laki abadallah, menyembah Allah Ta'ala dengan ibadahnya para malaikat di langit, artinya ibadahnya banyak, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, kana minal khasirin, maka termasuk orang-orang yang rugi. Artinya percuma kita sholat banyak tapi nggak pakai ilmu. Makanya yang diperhatikan para wali. Nah kalau kita baca dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Abu Hanifah sholat malamnya cuma 2 rakaat hadirin. Saya yakin di sini ya banyak yang mungkin 8 rakaat atau mungkin 11 rakaat kayak Rasulullah, bahkan lebih. Tapi Imam Abu Hanifah cuma berapa? 2 rakaat. Ini 2 rakaatnya, 1 rakaatnya hatam Quran, ya, hatam Quran. Sisanya baca kulhu yang banyak tuh. Apa artinya? Imam Abu Hanifah nggak banyak ibadahnya, cuman berkualitas hadirin. Jadi yang dicari oleh orang-orang soleh itu bukan zahirnya, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Makanya ada salah satu ulama namanya Imam Alwi Al-Haddad. Itu orang pinter cerdas. Ditanya sama orang, ya Imam Alwi, kenapa ente nggak ngarang kitab gitu katanya. Apa katanya? Aneh nggak mau ngarang kitab. Nih, aneh punya 1 anak, aneh didik biar jadi ahli kitab, bisa ngarang kitab tuh. Anaknya dikit, cuman apa? Berkualitas. Makanya ya Kiai Sahal Mahfud membolehkan KB dengan syarat dikit anak cuman berkualitas. Ya. Akhirnya anaknya beliau jadi ulama. Namanya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, itu masya Allah. Ya. Bapaknya bukan nggak ngarang kita Pak, tapi bapaknya ngarang apa tuh? Ya. Artinya apa? Kita sebagai ya seorang muslim tadi tuh perhatikan ya, kualitas kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktsaru, ahsan. Yang mana yang paling baik, bukan yang paling banyak, bukan. Ya. Tuh. Maka ada orang ketika sholat dia pengen nambah sholat sunnah, dinambah sholat sunnah hadirin. Semakin banyak sholat sunnahnya semakin sombong. Pernah nggak ngalamin begitu? Semakin banyak ibadah kok aneh merasa semakin tinggi, semakin beda dengan yang lain. Ya, ini bahayanya. Makanya kualitas. Ya rindah 2 duha cuman 2. Yang rindah witir cuman 3. Cuman kualitasnya hadirin. Ya. Gimana cara biar berkualitas? Dengan ilmu tuh ya. Makanya ada salah seorang sahabat ketika sholat di depan Nabi, sholat cepat. Apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, ente belum sholat.
Tuh, sholatnya nggak dianggap sama Rasulullah. Mungkin kita pun sama, kita sholat nih malam 20 rakaat, 100 rakaat, cuman buru-buru, nggak khusyuk, nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Buat apa ya sholat banyak? Mending 2 hadirin. Tapi khusyuk, hadir, tuh ya. Pakai adab, bahkan kalau bisa pakai gamis, ya. Di rumah, pakai apa? Pakai jubah, pakai imamah, pakai minyak wangi. Pokoknya rapi, serapi-rapinya pakai sorban tuh ya. Cuman jangan ke masjid hadirin. Rapi, jubah, imamah ke masjid hari Jumat lagi. Ya. Ini baik-baik gitu. Memang sunnah hari Jumat pakai imamah, cuman tahu diri, jangan duduk paling depan. Ntar dikira khotib. Pas banget khotibnya nggak datang, lagi ada dia nih pakai imamah deh. Lah, disuruh jadi apa tuh? Khotib. Orang udah husnuzon aja tuh kita ulama tuh kan begitu. Ya, makanya dikisahkan di sini ada seorang laki-laki dakhalal qaryah, dia masuk kampung, ya, yazunnu ahluha annahu minal ulama. Orang kira ini ulama karena apa? Karena dia pakai pakaian ulama, makanya haram hukumnya orang pakai pakaian ulama kalau bukan ulama hadirin. Haram hukumnya. Ya. Sama juga orang buka praktek dokter tapi nggak punya izin, haram. Jadi mau praktek sama. Ya kalau itu kan malprakteknya dokter, ini malpraktek ustadz gitu. Ya kalau sekarang kan jadi ustadz gampang bener. Apa? Antum mau jadi ustadz? Nih saya cari kasih tau gampang ya ini. Antum punya rumah rada lebar, ya bikin taklim, bikin apa tuh? Taklim tuh. Undang ustadz dari luar, kiai dari luar tuh ngajar di situ. Ya undang tetangga banyak jamaah. Ntar dipanggil ustadz gak kita? Sampai penceramahnya ya al-mukarram ustadz, padahal bukan ustadz gitu. Ya. Akhirnya masyarakat apa? Taunya dia apa? Ustadz. Ya. Ini yang bahaya hadirin, ngerti kitab kagak ngerti, nahwu shorof nggak ngerti, bahasa Arab nggak ngerti, fikih kagak ngerti, belajar kitab nggak pernah hatam, cuma ikut ngaji kuping doang. Lah bagaimana nih? Ini sama kayak gini. Tampilannya ulama datang ke satu kampung, orang nggak kenal hadirin. Ya, makanya tips agar kita kelihatan alim, kelihatan pintar gampang hadirin. Antum di mana aja perkumpulan, kalau mau kelihatan pintar gampang, diem aja. Masuk nih kita nih ke majelis orang, kita diem aja duduk ini diem. Orang tuh akan menduga kita ini orang alim. Wah, ini jangan-jangan ustadz deh. Iya, bener gak? Jangan-jangan, ya apalagi pegang tasbih begini dong. Allah. Ada dugaan seperti itu hadirin. Ya, tuh. Tapi kalau ngomong, nah baru ketahuan. Ya. Itu pernah terjadi di zaman Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Suatu hari Abu Yusuf lagi di rumahnya. Ya. Tiba-tiba datang orang duduk bertamu. Beliau takut yang bertamu ini orang alim. Ya. Maka dijaga adab. Karena Imam Abu Yusuf pengen tahu kualitasnya orang, dibilang, ayo ngomong. Anda pengen denger itu yang ngomong. Nanya. Ya Imam, saya mau nanya. Kalau orang buka puasa kapan nih? Astagfirullah. Ini mah orang awam ini. Masa nanya buka puasa kapan? Dijawab, buka puasa itu ketika terbenam matahari pas maghrib. Ya. Ditanya lagi, kalau terbenam mataharinya malam gimana ya? Udah nggak masuk akal ini. Masa terbenam matahari apa? Malam, ya. Tengah malam nggak mungkin. Maghrib udah terbenam matahari. Akhirnya udah ada. Ini namanya orang apa tuh? Orang bodoh. Jadi kalau kita pengen tahu orang pintar sama orang bodoh, bukan dari pakaiannya hadirin. Lihat pas ngomong. Tuh. Nah ini pun sama. Yuk, dilihat tampilan ulama datang ke satu kampung. Nah pas banget ada yang meninggal hadirin. Fa amaru ayyughassilal mayyit. Dia orang-orang kampung situ nyuruh nih orang mandiin mayit. Wa kana la yarif kaifiyata ghuslil mayit, tapi dia nggak tahu gimana caranya mandiin mayit. Tuh ya. Wah, udah kadongan disuruh, malu kan? Wah, udah tahu orang ustadz nih. Falamma ghassalahu saqatal mayit, ketika dimandikan, karena memang tempat pemandian itu di sebelah sungai hadirin. Pas lagi dimandiin, ya diputar sono, dibalik sono, dibalik sini, itu jenazah nggak sengaja jatuh ke kali. Jenazahnya nganyut tuh ya. Gara-gara nggak punya ilmu, main puter-puter aja tuh. Ya.
Wadakhala majral ma, dan ya dia masuk tuh ke tempat air. Wan nas yantadirunahu fil kharij, orang-orang nungguin di luar. Ya, jadi kejadiannya itu di suatu tempat yang tersembunyi yang nggak kelihatan orang, orang-orang nungguin di luar. Tuh, ya. Pas lagi bolak-balik mandi, jenazahnya jatuhnya nganyut ke kali hilang. Walamma fatahul bab, tatkala mereka masuk ke pintu tersebut, ya, mereka masuk ke tempat itu, ya, faqala lahum khaifan, ini orang yang mandiin emang orang cerdik sih dia. Apa dibilang? Wah, mayyitukum hadza wali min auliya, ini jenazah ente ini wali nih. Oh gitu, akhadahul malaika ila sama, barusan aja diambil malaikat ke langit katanya gitu. Padahal kemana tuh? Padahal nyemplung ke kali tuh ya. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kejadian kayak begitu ya. Makanya kita mesti tahu yang mana ulama, yang mana bukan. Ciri ulama bukan hanya alim, bukan hanya pintar sebenarnya, tapi harus ada khosyah. Harus ada rasa takut hadirin. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Cuman khosyah, takut ya, itu beda sama khauf. Khauf takut, khosyah takut, cuman beda hadirin. Kalau khauf takut karena azab, kalau khosyah takut karena adab. Ya. Beda. Kita datang ke rumah ulama, kita duduk begini, bukan takut ame ulama, bukan, takut nggak adab. Karena kalau sudah nggak adab di depan ulama, apalagi wali, dia tahu kita nggak punya adab, diharamkan mendapatkan keberkahan dari mereka. Sama, kita sama Allah, kalau kita nggak jaga adab, yang kita khawatirkan apa? Bukan neraka doang, lebih dari itu hadirin. Makanya khosyah itu harus dimiliki sama seorang ulama. Nah, syarat yang kedua seorang ulama yang kita ikutin, yang pertama apa? Ya. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang enggak minta upah. Jadi kalau ada ustadz dari awal ceramah minta nego harga, itu jangan ngaji sama dia. Ya. Ustadz bisa nggak ngisi di tempat saya? Oh bisa. Di mana emang Bu? Oh di daerah Mampang. Oh biasanya 3 juta di situ. Nah itu jangan begitu, jangan diundang udah. Kenapa? Mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, gitu. Bagaimana dia mau mengajarkan orang cinta akhirat, tapi yang ngajar cinta dunia hadirin. Bagaimana yang ngajar bikin orang senang sama Allah, sedangkan yang ngajar ini senang sama dunia. Ntar nular hadirin tuh. Ya. Tabiat seorang ulama ya yang jelek akan terbawa kepada para jamaahnya. Makanya itu yang saya takutin pribadi. Ya, saya terus berusaha, ya Allah gimana saya jadi kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hadirin dikisahkan suatu hari lagi jalan tongkatnya jatuh. Itu ada orang subhanallah mungut tongkat Imam Syafi'i, dikasih 50 dinar yang kalau kita rupiahkan 200 juta. Nggak kenal, nggak tahu, dikasih duit. Tuh. Ya. Zuhud kayak Imam Syafi'i. Zuhud luar biasa. Tuh. Ya. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, ya, pengen kayak Imam Syafi'i, hatinya nggak cinta dunia. Allah kabul doa saya Pak. Nggak lama ada orang datang minjem duit 4 juta. Nah ini nih dia nih, doanya kabul tuh ya. Besoknya datang lagi minjem duit lagi. Wah bener banget ini, bener kabul doanya tuh ya. Maka kalau kita doa yang begitu kabul tuh. Besoknya lagi minjem lagi. Itu hampir tiap hari orang datang minjem duit. Kenapa? Karena minta ya, jadi orang yang zuhud, nggak cinta dunia. Tuh makanya kita baik-baik kalau doa, kalau belum siap jangan dah. Ya. Ada orang berdoa, ya Allah jadikanlah saya orang yang bersabar. Wow, pulang ke rumah bininya ngomel. Tuh langsung kabul doanya. Anaknya bader banget, disuruh sholat ngelawan. Tuh kabul tuh. Naik motornya bocor. Tuh berkah dari doa, pengen minta jadi orang yang sabar. Tuh. Ya. Jadi begitu hadirin, kita minta sama Allah kabul, cuman kitanya nggak berasa hadirin. Kita merasa Allah belum kabulkan, sudah Allah kabulkan langsung gitu. Ya. Nah ini, jadi carilah ulama tuh ya, carilah guru yang benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi kata Imam Ghazali, orang ikhlas itu tidak ada yang langsung ikhlas, tapi riya dulu. Jadi kalau kita beramal nih, riya, biasa itu aja deh. Entar lama-lama hilang.
Orang yang ikut kajian, hadir di majlis, mungkin awalnya riya, tapi nanti lama-lama hilang. Ya, kalau bahasa katanya baru tumben. Orang jadi imam nih, baru tumben jadi imam, nggak ada imam, dia jadi imam. Itu jadi imam melayang hadirin, gitu tuh. Pernah nggak jadi imam tuh ya? Melayang hadirin, belakang banyak orang lagi jamaah sampai belakang. Kita bisa-bisa ya tadi norak gitu, ya gitu. Ada orang ceramah, ceramah hebat, riya hadirin. Biasanya gitu, selesai ceramah nanya, Pak Haji tadi gimana ceramah saya? Ceramah Ustadz bagus. Padahal belum semuanya tuh Pak Haji, tuh masih setengahnya tuh kemarin tuh. Masya Allah, ini luar biasa itu. Tapi nggak apa-apa, awalnya doang begitu, entar lame-lame ikhlas. Ya. Jadi kalau kita sholat riya nggak apa-apa, terusin sholat kita. Entar lama-lama ikhlas. Ke masjid riya nggak apa-apa, terusin. Entar lama-lama ikhlas. Sedekah, semua ibadah. Ya. Kalau didahului dengan riya, nanti lama-lama ikhlas. Dengan syarat kita lawan keriaan tersebut, kita bersihkan hati kita dengan ikhlas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita fi sihhati wal afiyah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allah bihaqqil fatihah syaril fatihah karamatil fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wal hadirin min ahlil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.